sukacita, sebab Tuhan itu sungguh baik. Saat bertambah banyak pikiran dalam batinku, namun firman-Mu menyegarkan jiwaku. Kata firman Tuhan, saat ini kita mau datang kepada Tuhan, sebab hanya di dalam Yesus jiwa kita mendapat ketenangan. Saudara berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, bersama pribadi yang tepat, itu Yesus. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita di tempat ini. Kita mau beribadah, berbakti kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Dia hadir di sini. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau satu di dalam doa. Anugerah-Mu yang besar kami rasakan Tuhan. Kami akui keberadaan kami hari ini semua karena kasih Tuhan. Dan kami bersyukur kami masih boleh berhimpun di tempat ini Tuhan. Hari ini khusus istimewa bagi Engkau. Kami hendak beribadah, berbakti, memuji, mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami saat pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang pimpin jalannya ibadah kami saat pagi hari ini. Dari awal hingga selesainya, semua di dalam kendali-Mu ya Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa lain di tempat ini. Hanya otoritas kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami semua Tuhan. Dan roh kami bebas untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya darah-Mu sudah menguduskan dan menyucikan kami. Kami percaya kami bebas di hadirat-Mu Tuhan. Dan hari ini kami siapkan seluruh hidup kami. Kami akan memuji, mempermuliakan, beribadah kepada-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari permulaan hingga selesainya Tuhan. Setiap pelayan-Mu diurapi oleh Roh Kudus. Setiap sidang jemaat yang ada diurapi oleh Roh Kudus. Bahkan setiap suara talenta, permainan musik kami sampai kepada tepukan tangan jemaat diurapi oleh Tuhan. Kami satu roh. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Biar Engkau nikmati kami Tuhan. Dan kami menikmati Engkau saat pagi hari ini. Kami akan buka dan tabiskan ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, shalom, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat lagi kita berjumpa di tempat ini. Kita sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk datang di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita mau datang di dalam kekudusan Tuhan, karena Tuhan kita adalah kudus. Kita percaya ketika kita hadir di tempat ini ada berkat yang luar biasa yang Tuhan akan sediakan bagi setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Yesus akan memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga punya anak seperti-Mu. Tanpa kekudusan Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Suci Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang kedua. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal. Hallelujah.
satu nama. Sekali lagi katakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Hanya Dia yang layak untuk dipuji. Hanya Dia yang layak untuk diagungkan. Ketika kita hadir di tempat ini, itu tandanya kita mau memberikan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Seru kudus satu hanya segala pujian bagimu. Sedap nafasku lihatku, sedap kita berseru. Satu segala pujian bagimu. Sedap nafasku lihatku, sedap kita berseru. Satu rasa. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita angkat suara kita kepada Tuhan. Mari kita sampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hanya Dia yang kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami sembah Kau. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Angkat suaramu. Sembah Dia. Hanya Yesus yang layak untuk disembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Saudara, seberapapun kita yang hadir saat ini, ketika kita datang membawa setiap kerinduan kita di hadapan Tuhan, tentu dalam setiap kehidupan kita, sepenuhnya hidup ini hanya untuk Tuhan. Jangan malu saudara. Kita jangan malu untuk menyembah Tuhan. Yesus tidak malu menjadikan kita anak-anaknya. Yesus tidak pernah malu memilih kita menjadi umat kepunyaannya. Ketika kita Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan yang indah ini, kita membawa hidup ini hanya untuk Tuhan. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Oleh karena itu, mari setiap nyatakan setiap ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita.
sepanjang semua kita bangkit pergi. Kita mau angkat pujian ini dengan penuh dengan iman. Kita mau masuk lebih dalam lagi di dalam kekudusan Tuhan. Oh Yesus. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku Hallelujah.
Kami sungguh menikmati hadirat-Mu terjadi di tempat ini. Kami sungguh menikmati perjumpaan-Mu terjadi di tempat ini, di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur punya Allah yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Engkau bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu yang hadir akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan bagi nama-Mu. Kami mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Coba berikan senyuman yang terbaik buat saudara-saudara kita yang ada di kiri kanan, di belakang kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa bagi hidup kita. Amin. Kita percaya Yesus, Dia adalah batu penjuru kita. Dia adalah batu karang yang teguh. Amin. Ya oleh karena itu kita mau bersorak bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kita berada di atas bagi Tuhan.
Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Ada sukacita, amin. Puji Tuhan. Dengan lambaikan tanganmu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan adalah makanan yang paling sehat bagi setiap kehidupan kita. Firman Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan memberikan janji yang luar biasa bagi hidup kita. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, tempatmu adalah tempat yang paling indah.
indah dalam setiap kehidupan. Yesus. Putih penuh cahaya kilau batu permata, tempat yang indah di sana. Kita akan hidup tanpa air mata, hidup tanpa air mata, tiada duka desapa selamanya bersama Dia. Kita akan melihat Yesus di matanya, naikkan pujian bagi Dia. Kudus, kudus selalu, kudus satu selalu, kudus, kudus satu. Sampai selama-lamanya, kuduslah Tuhan. Putih penuh cahaya hilang waktu bermata, tempat yang indah
Engkau kudus tetap selama-lamanya. Karena Engkau Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, oleh kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu memberikan kekuatan bagi hidup kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang ditegurkan melalui kebenaran firman-Mu, itu akan semakin hari memproses kami untuk lebih lagi setia di dalam Engkau. Kami percaya firman-Mu memberikan janji yang kekal. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dia, kuduskan dia, sucikan dia, agar setiap firman yang dia sampaikan Tuhan, itu semuanya berasal daripada-Mu. Dan jaga kami juga Tuhan, semua seluruh jemaat, kuduskan kami semua Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar bersama-sama akan terus tertanam di dalam hati kami dan berbuah, berakal, bahkan menghasilkan buah, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi semua orang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut kebenaran firman hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom. Boleh kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Bahasa juga. Sebentar. Khotbah. Sebenarnya kalau begini, kita boleh boleh. Puji Tuhan, anugerah Tuhan yang besar sudah menghantar kehidupan saya secara pribadi. Kami boleh tiba dari perjalanan yang cukup panjang. Kami pergi ke Manado. Ternyata dari sini ke Manado itu perjalanannya 2 hari, kalau tidak berhenti-berhenti. Nah, dalam perjalanan 2 hari itu Soning tahu mau baca cerita apa di Marlon. So bosan. 2 hari dia terus. Tapi puji Tuhan, kami boleh tiba di Manado dengan segala selamat dan boleh kembali dengan segala selamat, boleh beristirahat, boleh punya kekuatan untuk melayani Tuhan. Saya percaya ini berkat anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih untuk semua doa jemaat Cornerstone yang sudah mengiringi perjalanan kami pergi dan kembali tiba dengan segala selamat. Dan dalam perjalanan ada begitu banyak hal yang boleh kami dapati. Kami boleh jumpa keluarga di Manado dan atas perkenanan Tuhan, gembala boleh melayani di Geria Paniki Indah, di Perum Paniki, bukan Paniki Galilahor, tapi nama perumahannya itu. Dan puji Tuhan kami boleh melayani di sana. Ternyata jemaatnya setelah kami bincang-bincang ada 200 kakak, banyak. Kalau Cornerstone belum, mau ke sana nanti. Kong di gereja mesti sebesar lagi sedikit. Amin. Makanya kalau mesti sebesar, mesti ada doi. Haleluya. Dan memang setelah kami bincang-bincang dengan gembalanya, ternyata dia berbagi kesaksian. Dia kurang lebih di sana 12 tahun. Dia memulai pelayanan di sebuah rumah yang tidak terlalu besar. Atas pertolongan Tuhan, Tuhan percayakan jemaat demi jemaat boleh bertambah. Dan dia boleh merenovasi gerejanya cukup besar, cukup mewah. Dan saya boleh melihat pertolongan Tuhan kepada gembala tersebut. Dan ada satu pelajaran yang boleh saya dapatkan dari gembala tersebut. Dia begitu rendah hati, istrinya begitu rendah hati. Dan ternyata bukan hanya saya lihat dia rendah hati, tapi memang ternyata gembala tersebut memang sangat rendah hati. Atas kesaksian dari saudara-saudara saya yang memang pernah beribadah di situ, mereka menyaksikan bahwa gembala tersebut sangat rendah hati dan begitu baik hati. Dan saya boleh mendapat satu pelajaran. Ada satu hal yang dia boleh katakan.
dan bisa saya tangkap itu mengenai tentang ketekunan. Dia begitu tekun melayani Tuhan, sekalipun jemaat belum sebanyak waktu itu, tapi dia tekun terus melayani Tuhan, tetap berada di jalannya Tuhan. Maka Tuhan percayakan jemaat yang besar. Tapi saya boleh berkata kepada Bapak Gembala, saya bilang, Om, puji Tuhan jika Om Tuhan percayakan jemaat yang besar. Tapi saya bilang begini, Om, ini bukan sesuatu tolak ukur dalam sebuah pelayanan. Saya bilang, puji Tuhan kalau banyak Om punya jemaat. Dan waktu saya khotbah, saya sempat menyentil sedikit tentang begitu banyak kasus yang terjadi di kota Manado. Salah satu yang paling viral dalam beberapa bulan terakhir tentang penikaman. Begitu banyak orang saling bunuh. Anak-anak masih remaja, SMP, SMA sudah berani bunuh orang. Saya bilang, apa sebenarnya yang terjadi di kota ini? Begitu banyak pendeta, begitu banyak pelayan Tuhan. Tidak usah bilang denominasi yang lain, dia PDI saja ribuan di sana. Tapi saya boleh berkata, kenapa roh itu begitu mengikat kota Manado? Sampai saya bertanya, apa yang dibikin hamba-hamba Tuhan di sana? Sehingga kota itu begitu, begitu terikat dengan dosa. Terlebih lagi yang lagi viral hari-hari ini, kasus pembunuhan. Saya boleh bercerita dengan Marlon di sepanjang jalan yang 2 hari itu. Dia boleh menceritakan semua pengalaman-pengalaman dia. Ternyata ini Marlon top di Manado. Kalian baru tahu. Tiap supir angkot dia boleh masuk. Boleh juga ya. Jadi aman Tuhan di Manado. Puji Tuhan. Dan dalam perjalanan kami di Manado, ada cukup saya ada beberapa kali tersesat karena tidak tahu jalan. Jadi waktu Marlon di pelayanan, saya jalan sendiri cuma dituntun GPS. Kadang-kadang GPS tuntun ke dalam lorong buntu. Hampir orang pukul dalam lorong. Putar balik lagi, dapat lagi lorong. Dan ternyata saya boleh menyimpulkan GPS, ternyata papan dusta juga kadang-kadang. Ternyata GPS tidak benar-benar menuntun ke jalan yang benar. Memang cuma Tuhan Yesus jalan yang benar. Amin. Jadi selama dalam perjalanan, saya dituntun GPS. Dan saya punya ponakan, umur 13 tahun. Jadi dia cuma bilang, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Kong so di lore, so belok mana ini? So di gang ini, so jalan buntu. Balik ulang berarti. Dan puji Tuhan, tidak tersesat amat. Masih boleh kembali ke rumah. Dan hari ini kita akan membahas khotbah tentang jalan yang benar. The right way. Bahasa Inggris ini bos. Nah, jalan dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dengan yang namanya jalan. Bangun tidur di dapur, berjalan. Tidak mungkin tuh naik ke dalam rumah, air minum balik ulang ke kamar. Tidak mungkin. Mau pergi kantor, itu pun tidak lepas dari yang namanya perjalanan. Jadi jalan, setelah saya cari tahu, adalah tempat untuk dilalui atau dipakai untuk keluar masuk. Nah, normalnya manusia menempuh perjalanan itu kurang lebih 30 sampai 40 km sehari. Ditempuh dengan jarak waktu 7 sampai 8 jam. Jadi boleh saya bayangkan ketika Elia berjalan dengan tuntunan Tuhan, kurang lebih 30 sampai 40 km pasti dia istirahat. Karena normalnya manusia punya kekuatan berjalan itu 7 sampai 8 jam. Nah, ini normalnya perjalanan seseorang, manusia normal. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, GPS ternyata seringkali juga salah. Kita sudah berharap di GPS ini bawa kita ke tempat yang benar. Ternyata itu salah. Dan sangat-sangat berbahaya jika kehidupan orang Kristen punya tujuan atau berjalan di tempat atau di arah yang salah. Amin. Coba kita renungkan kembali. Apakah pengejaran kita kepada Tuhan itu sudah benar? Apakah pengejaran kita kepada Tuhan
itu sudah sungguh-sungguh dan sudah benar di jalannya Tuhan. Terkadang kalau pengejaran kita kepada Tuhan yang benar, itu akan menuntun kita ke tujuan yang tepat. Amin. Kalau pengejaran kita kepada Kristus yang benar, Dia akan membawa kita kepada tujuan yang benar. Dan begitu pun sebaliknya, jika pengejaran kita kepada Yesus yang salah, maka tempatnya pun pasti akan salah. Kalau pengejaran kita kepada Kristus yang keliru, tujuan kita, alamat kita, itu pun pasti salah. Tergantung dari pilihan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau mengejar Kristus yang mana? Apakah Kristus yang benar atau Kristus yang keliru, yang disampaikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang membawa kita kepada kematian kekal? Dalam perjalanan kehidupan ada istilah yang dinamakan dengan perjalanan hidup. Jadi kalau kita bicara tentang jalan, ada istilah yang begitu populer, yang sering kali kita dengar adalah perjalanan hidup. Jadi setiap hidup, setiap detik dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah perjalanan. Amin. Setiap detik kita selalu bebas untuk memilih. Kita mau pilih yang benar atau kita mau pilih yang salah. Setiap detik kita punya hak, kita punya kebebasan untuk memilih dalam setiap perjalanan. Dan dalam setiap perjalanan ada sebuah pelajaran. Amin. Kalau hari ini mungkin kita salah, besok jangan diulang dong. Karena dalam setiap perjalanan adalah pelajaran. Sampai saya menganut prinsip, kalau satu kali bikin salah, masih bisa diampuni. Kalau 2 kali bikin salah, sudah dianggap dikasih peringatan untuk tidak terjadi yang ketiga kali. Tapi Tuhan tidak begitu. Untung bukan saya Tuhan. Kalau saya Tuhan, sebanyak orang yang saya tampilin. Untung bukan saya. Jadi Tuhan begitu maha pengasih. Amin. Dalam setiap hari perjalanan kita, terkadang orang masih bikin dosa, Tuhan masih kasih ampun. Terkadang orang masih suka bikin kesalahan, Tuhan masih kasih ampun. Terkadang orang masih suka bagi, Tuhan masih kasih ampun. Haleluya. Haleluya. Punya nak dicatat di Alkitab juga. Tuhan itu sungguh baik. Amin. Saya bilang, untung bukan saya Tuhan. Dan dalam perjalanan hidup, selalu kita diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan untuk menuju kepada hidup yang kekal atau kepada kematian yang kekal. Itulah sebabnya dalam perjalanan ini kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Amin. Dalam perjalanan hidup ini tidak selalu seperti apa yang kita rencanakan. Dalam perjalanan ini kita tidak selalu seperti apa yang sudah kita rancang di dalam hidup kita. Mungkin kita merancangkan sesuatu perjalanan hidup yang cukup baik. Tapi apa jadinya jika Tuhan tidak mau engkau berjalan ke sana? Itulah sebabnya mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7, dibedakan dari 2 pintu dan 2 jalan yang bisa ditempuh oleh seseorang. 2 pintu dan 2 jalan yang bisa ditempuh oleh seseorang. Injil Yohanes pasal 7 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah demikian. Demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan
yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi ada dua urutan, pintu dan jalan, yang memberikan kesan untuk masuk ke dalam jalan itu. Jadi ada dua pintu, ada dua pilihan. Seperti yang saya katakan tadi, waktu kita bangun pagi, kita pun sudah memilih mau berdoa atau mau langsung beraktivitas. Waktu kita bangun pagi, kita pun disuruh memilih mau cari hadirat Tuhan atau langsung menyibukkan diri dengan segala aktivitas kita. Jadi dalam hal ini merupakan lambang pengalaman awal seseorang dengan Kristus. Ketika kita disuruh memilih, apakah kita akan memilih pintu dengan jalan yang luas, atau kita memilih pintu dengan jalan yang sempit dan sesak, dan hanya sedikit orang yang memilih jalan itu. Jadi hanya ada dua jalan, Bapak Ibu. Jalan yang luas yang menuju kepada kebinasaan, atau jalan yang sempit yang menuju kepada kehidupan kekal. Tidak ada jalan di tengah. Jadi jangan kalau kita jalan di tengah juga supaya aman. Tidak ada pilihan jalan di tengah. Jadi pilihannya hanya dua. Berjalan di pintu yang lebar dan banyak orang pergi ke sana, atau kita memilih pintu dengan jalan yang sempit tapi ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Mari kita belajar dalam Injil Matius ini. Jadi dalam perikop ini Yesus sudah pada puncak. Dia masuk pada bagian akhir dari pengajarannya ketika dia berkhotbah di bukit. Ada begitu banyak pengajaran yang sudah dia sampaikan. Bahkan dalam Injil Matius pasal yang ke-7 pun ada begitu banyak pengajaran yang Tuhan sudah sampaikan. Dia menceritakan ada 4 peringatan yang masing-masing terdiri dari 2 pilihan yang sangat kontras. 2 pilihan jalan, 2 pohon, 2 klaim, dan 2 pembangunan. Jadi dalam pasal yang ke-7 ini pun Tuhan begitu banyak mengajarkan orang-orang pada waktu itu tentang sebuah pilihan. Amin. Hidup itu pilihan, Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada jemaat, jika sekiranya jemaat Cornerstone tidak bertumbuh, silakan cari tempat yang bisa bikin kalian bertumbuh. Hidup ini pilihan. Jika Cornerstone tidak membawa kalian kepada Kristus yang benar, silakan cari gereja yang bisa membawa kalian masuk ke sorga. Karena tujuan akhir kita itu sorga. Tujuan akhir kita itu pada hidup yang kekal. Tujuan akhir kita kepada Kristus yang benar. Jikalau sekiranya dari mimbar ini mengajarkan membawa jemaat kepada jalan yang luas tapi menuju kebinasaan, silakan cari tempat di mana membawa Anda bisa masuk dalam kerajaan surga. Mari kita perhatikan. Mencermati perikop ini, saya melihat suatu hal yang menarik. Dalam pasal yang ke-7 dikatakan, masuklah melalui pintu. Kata pintu kita garis bawahi ditulis dengan bahasa asli yaitu pule, yang berarti pintu gerbang atau pintu gerbang kota. Sedangkan dalam King James ditulis dengan kata gate, yang berarti gerbang. Jadi gerbang di sini adalah pintu gerbang kota, bukan pintu gerbang rumah. Perhatikan. Jadi dalam perjanjian baru kata gate atau gerbang itu lazimnya dipakai untuk mengacu pada sebuah gerbang kota. Jadi bukan pintu yang kecil, melainkan pintu yang besar. Memasuki gerbang bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan kita dalam pertobatan, tapi itu merupakan awal. Jadi waktu kita memilih ada 2 pintu. Saya memilih pintu yang besar tapi melalui jalan yang sempit. Saya akan pilih pintu ini. Waktu kita mulai masuk, kita mulai lihat jalan yang kecil. Kita mulai tengok kanan, tengok kiri.
kita mulai melalui perjalanan di jalan yang sempit itu. Jadi waktu kita mulai bertobat, kita mulai melangkah di jalan yang kecil itu. Mungkin di sana ada ketakutan, Tuhan, apakah saya bisa sanggup untuk sampai di ujung jalan sana? Tuhan, apakah saya mampu untuk melewati rintangan dan tantangan di jalan yang tidak disukai oleh orang-orang ini? Di sana kita akan menemukan sebuah gerbang. Saat kita melewati pintu itu, kita akan sampai di rumah Allah jika kita bertahan pada kesudahannya. Amin. Mungkin memang jalannya kecil, tapi janji firman Tuhan, Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Haleluya. Jadi jangan takut. Sebuah gambaran, kalau kita masuk dalam sebuah kota, selamat datang di kota Gorontalo. Orang nggak mau langsung masuk dalam kota, mesti lewat gunung, belok kiri, belok kanan, lewat tanpa jagung, lewat tanpa orang jual makanan, lewat ini akan sampai dalam perjalanan itu. Kita akan tiba di sebuah kota. Begitupun dengan kehidupan kita. Waktu kita memilih pintu dan di jalan yang sempit, kita tidak akan langsung menerima mahkota kehidupan. Tapi ada proses di sana. Ada proses yang harus kita lalui. Siapa yang mau mentaati ayat yang ke-12, berarti kita harus rela melakukan ayat yang ke-13. Dan di ayat yang ke-14 mengingatkan bahwa sekalipun jalannya sempit dan terlihat hina dan remeh, tapi justru jalan itu yang akan membawa kita kepada surga yang kekal. Coba kita renungkan sejenak. Orang ada di jalan mana? Kenapa kita ini ikut Tuhan macam sadap terus ini hidup no? Macam tidak ada tuh pergumulan. Loh, kali ada yang salah tahu ini. Kesaksian dari istri saya waktu dia sekolah Alkitab, tingkat 1, tingkat 2 tidak begitu menjadi hambatan bagi dia. Karena memang dia pernah minta Tuhan uji saya Tuhan, untuk saya dapat memurnikan panggilan ini. Tingkat 1, tingkat 2 dia begitu mulus, karena istrinya staf. Cuma dia murid yang boleh basuh murid. Jadi dalam perjalanan tingkat 1, tingkat 2 tahun tidak ada yang sulit. Tapi pada akhirnya, ketika dia keluar dari sekolah Alkitab, dia menemukan jalan yang sempit. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita, atau mungkin hari ini, kita sementara melangkah di jalan itu. Dalam perjalanan mungkin kita melihat ke belakang, ulang juga kita. Di sebelah menawarkan jalan yang lebar, dan semua kenikmatan ada di sana. Mungkin dalam perjalanan kita mulai capek, kita mulai lelah. Tuhan, siksa tapi hidup, setengah mati Tuhan. Sehingga muncul pertanyaan, apa yang membuat jalan itu sempit dan sesat? Mengapa itu jalan sempit? Kenapa harus ada kesukaran? Kenapa harus ada masa yang sulit? Kenapa harus ada hal yang menghimpit kita? Kenapa harus ada pergumulan? Apakah Tuhan sengaja buat saya menjadi susah? Apakah Tuhan sengaja membuat orang Kristen menjadi hidup yang lebih rumit? Apa Tuhan sengaja? Kalaupun sementara kita lewati jalan tersebut, saya mau bilang dari tempat ini, Yesus tidak pernah salah dalam segala hal yang Dia buat dalam hidup kita. Amin. Amin. Mungkin jalan kita sementara kita jalani, jalan yang sempit, yang tidak begitu populer, yang tidak dipilih oleh banyak orang. Mungkin dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang 24 lebih menegaskan kembali. Lukas 13 ayat yang ke-24, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu,
banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kita garis bawahi kata berjuanglah. Di sini ada Om Kasdi. Untuk dapat di momen di pangkat hari ini, ada perjuangan yang sudah dia lewati. Amin. Kita berjuang. Saya berjuang. Jemaat berjuang. Karena masuk surga tidak bisa diwakili. Itu masing-masing orang. Amin. Karena masuk surga ada anak jodoh kita nanti ke belakang. Kita for panganan. Kalau langsung sampai nanti kita mau susul. Bukan begitu. Surga itu masing-masing orang mempertanggungjawabkan. Kata berjuang ini muncul 8 kali dalam perjanjian baru. Dipakai oleh Yesus 2 kali dan ditekankan oleh Paulus 6 kali. Jadi, tahukah kita apa makna dari kata berjuang? Bahasa asli dari kata berjuang ditulis dengan agonizomai, yang berarti bertanding, berjuang, dan bergumul. Jadi waktu kita sementara melewati jalan yang kecil itu, kita sementara berjuang. Amin. Waktu kita sementara melewati jalan yang kecil itu, kita sementara bertanding. Waktu kita sementara melewati jalan yang kecil itu, kita sementara bergumul. Amin. Saya mau bilang, apakah Tuhan pernah meninggalkan kita? Dalam pertandingan yang begitu berat. Coba kita renungkan. 2022 semua selesai. Apakah Tuhan pernah saya tinggal buat orang? Kita berjuang, kita bertanding, kita bergumul. Sedangkan dalam terjemahan King James diartikan dengan bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya mau bilang dari tempat ini, stop main-main dalam mengiring Tuhan. Amin. Jemaat Cornerstone, stop main-main mengiring Tuhan. Kita harus lebih serius di tahun 2023. Setiap tahun bukan menjadi lebih baik bagi orang Kristen. Setiap tahun bukan menjadi lebih baik bagi anak-anak Tuhan. Tapi setiap tahun tidak makin baik setiap tahun. Jadi kalau orang masih main-main dengan Tuhan, stop. Amin. Amin. Karena perkara keselamatan ini bukan hal yang murahan, Bapak Ibu. Amin. Keselamatan ini bukan perkara yang murahan, tapi ini mahal. Kita mau memperingati perjamuan asa yang kudus. Ada begitu banyak pengorbanan Kristus yang sudah dianugerahkan bagi saya dan saudara. Mari kita kencangkan segenap otot kita untuk kita mencapai kerajaan Allah. Masing-masing kita punya jalan, masing-masing kita punya pergumulan, tapi tujuannya sama, di sorga yang kekal. Amin. Saya seringkali berkata kepada jemaat Tuhan, memang kita masing-masing punya persoalan, memang kita masing-masing punya pergumulan, tapi kita punya tujuan yang sama. Nanti orang mau reuni di sorga. Kita reuni nanti di sorga. Amin. Di sorga, so tidak ada lagi muka yang keriput. So tidak perlu lagi perawatan. Haleluya. Di sorga, so tidak ada lagi sakit belakang. So tidak ada. Di sorga, orang perambut saudara semua. Minta maaf ini yang bisa mulai habis. Lupa kita. Jangan takut. Orang di sorga, orang bentuk itu sempurna. Orang mulia Yoel nanti, waduh dia memang kilat beda. Dia jadi pemimpin pujian di sorga. Haleluya. So tidak ada tuh yang begini lagi. So tidak ada lagi yang mau sakit-sakit kaki. Orang sempurna. Kita berjuang masuk ke sana. Amin. Kita berusaha untuk masuk ke sana.
Kita berjuang, kita bergumul untuk kita dapat reuni dalam kerajaan sorga yang kekal. Apapun persoalan pergumulan kita hari ini, saya mau berkata kepada jemaat Tuhan, kita harus bertahan. Kita harus tetap berjuang. Amin. Amin. Mungkin kita sudah ditinggalkan orang yang kita kasihi. Suami kita mungkin, anak kita mungkin, ayah, ibu kita mungkin. Mereka sudah mendahului kita. Kalau kita melihat sosok mereka begitu takut akan Tuhan, kita pun berjuang untuk kita dapat ketemu lagi dengan mereka di sana. Amin. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Dan jika orang benar, perhatikan, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saya berkata tadi bahwa keselamatan ini begitu mahal harganya. Begitu kita harus berjuang dengan segenap hati, pikiran kita, fokus kita kalau bisa jangan terganggu. Karena dalam 1 Petrus pasal yang 4, jika orang benar, tidak dikatakan jika orang Kristen. Ya, perhatikan. Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Kenapa tidak ditulis jika orang Kristen? Karena tidak semua orang Kristen itu benar. Bahkan pendeta sekalipun minta maaf. Tergantung pengejaran kita. Apakah kita begitu menikmati dunia ini, atau kita rindu untuk kembali ke rumah kita yang sesungguhnya? Kita tidak tahu kapan kita kembali. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Karena kematian tidak menurut abjad. Kalau menurut abjad, kasihan huruf A. Aduh, saya giliran ini. Kasihan Andri, huruf A dia. Yang 6 bulan terakhir. Tapi apakah kematian menurut abjad? Kita harus siap sedia. Kapan Tuhan panggil kita, kita selalu siap. Amin. Tuhan mau panggil sekarang pun kita tidak masalah. Biar kita punya istri masih muda, tidak apa-apa. Penting kita di surga. Kita mau bicara dia. Tak berkhotbah panganan lagi. Haleluya. Haleluya. Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, berarti keselamatan ini harus dikerjakan dengan susah payah. Amin. Saya menganalogikan seperti seorang anak kecil. Lova, kalau tidak dilarang dia makan es, kalau tidak dilarang dia makan permen, dia akan makan itu gula-gula 1 hari mungkin 1 pak. Dilarang, tapi dia menangis. Dilarang, tapi dia marah. Dilarang, tapi dia mengamuk. Orang tua tahu yang terbaik buat anaknya. Begitupun Bapa di sorga. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Terkadang kita yang tidak mau diatur oleh Tuhan, sehingga membuat sesuatunya sulit, sehingga membuat sesuatunya susah. Waktu Tuhan bilang ke A, kita protes, kita bantah, kita mengeluh. Tapi Tuhan tahu itu jalan yang terbaik bagi jemaat Cornerstone. Terkadang kita mau melepaskan diri dan kita mau menuju kepada kematian yang kekal. Tuhan bilang jangan. Kita melawan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Amin. Kita seperti seorang anak kecil yang tidak memahami. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Tapi Tuhan sudah ada di sana. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti tahun 2023. Tapi Tuhan sudah ada di sana. Dia sementara menantikan kita. Kita seperti seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Sehingga kebenaran firman Tuhan tadi, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa ikut Tuhan susah? Haleluya. Kenapa waktu saya bertobat, waktu saya dibaptis, kita pengen hidup tambah susah? Sehingga muncul pertanyaan, mengapa kita seringkali mempersulit hidup kita? Tuhan, kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai bilang, apakah Tuhan tidak peduli kepada saya? Seperti seorang anak kecil yang tidak tahu apa yang dia buat. Tapi Allah sudah merancangkan sesuatu yang hebat atas hidup saya dan saudara. Amin. Apakah kita berpikir bahwa Tuhan kurang kerjaan? Mengapa kita seringkali mempersulit diri kita sendiri dengan memaksa dan memprotes setiap keputusan Tuhan? Sebenarnya ikut Tuhan itu begitu enak. Sebenarnya ikut Tuhan itu begitu mudah. Sebenarnya ikut Yesus itu tidak susah, asalkan kita ikut kehendak Tuhan. Amin. Tuhan bilang, kaki kiri ngana. Oh enggak. Kita jago kalau belok kanan Tuhan. Tuhan bilang, stop. Ya Tuhan, kita mesti jalan. Tuhan bilang, jangan ambil itu proyek. Dah Tuhan, ini untungnya besar. Terkadang yang membuat kita sulit karena kita tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Amin. Coba orang tes saja. Kalau Tuhan bilang A, kalau Tuhan bilang berhenti merokok, coba bilang iya Tuhan, sudah selesai. Tuhan bilang berhenti bahugel, berhenti pancuri. Harusnya waktu Tuhan berhenti, oh ya sudah Tuhan, oke saya bilang selesai. Tidak sulit kok. Tapi terkadang waktu Tuhan menyuruh kita, kita mengeluh, kita protes, dan kita bantah Tuhan. Ini terkadang yang membuat kita sulit mengiring Tuhan. Ini terkadang yang membuat langkah kita menjadi sulit. Pernahkah kita coba? Waktu Tuhan bilang stop Joel, oh ya Tuhan, sama kayak kalau pastor makan gula-gula ya, nanti mau dibawa di dokter, mau diasap-asap lagi. Lo masuk takut, ya berhenti. Jadi jangan dengar-dengaran sama Tuhan karena takut, tapi karena cinta Tuhan. Amin. Kalau cuma karena takut, orang jadi munafik nanti. Oh bikin dosa ini kok enggak apa-apa, bikin lagi. Nanti Tuhan sehukum, ya Tuhan minta ampun. Jangan. Jadi kita melakukan kehendak Tuhan bukan karena kita takut, tapi karena kita cinta Tuhan. Boleh berikan kemuliaan buat Yesus Kristus. Saya akan menutup dengan satu ayat yang paling seluruh jemaat sukai. Ayat terakhir. Mazmur 25 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi yang sebenarnya bukan jalan Allah yang sukar. Jadi sebenarnya bukan jalan Allah yang sulit. Yang membuat itu sukar dan sulit adalah kita memaksakan kehendak kita. Dan saya mendapati bahwa jalan Allah itu cukup mudah untuk ditempuh. Jika Tuhan berkata berjalan di sini, maka kita berhenti untuk protes.
Amin. Ikut Tuhan begitu indah. Berjalan bersama dengan Tuhan itu luar biasa. Mungkin dalam setiap langkah kaki kita, dalam perjalanan kita lupa melibatkan Tuhan. Kita lupa untuk memanggil Tuhan. Kita lupa untuk Tuhan pimpin hidup kita. Kita suka mengambil keputusan seenaknya kita. Tapi biarlah firman Tuhan yang datang pada siang hari ini mengingatkan kita kembali untuk memilih jalan yang seturut dengan maunya Tuhan. Mari kita tutup mata jasmani kita. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Mari kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Jikalau sekiranya ada jemaat Cornerstone atau simpatisan yang boleh hadir pada siang hari ini, barangkali engkau sudah memilih jalan yang lebar, belum terlambat untuk kembali. Jikalau sekiranya kita memilih jalan yang salah, yang akan membawa kita kepada kematian yang kekal, belum terlambat untuk kita kembali dan kembali merubah arah tujuan kita. Dalam hidup ini kita selalu perlu Tuhan. Dalam perjalanan yang sempit itu kita tidak bisa tanpa Tuhan. Dalam perjalanan yang sukar itu kita tidak bisa tanpa Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat berkati. Engkau yang butuh Tuhan, mari dengan lebih sungguh menyanyikan pujian ini. Tidak ada manusia yang begitu kuat, tidak ada manusia yang begitu mampu untuk melewati jalan yang sempit itu. Tidak ada manusia yang dapat berkata, karena saya mampu, karena saya kuat. Kita semua butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Tiap jam kami perlu Tuhan. Setiap waktu kami butuh Tuhan. Haleluya. Engkau yang butuh Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Engkau yang butuh Tuhan, angkat kedua tanganmu. Ada tangan Tuhan yang memegang engkau hari ini. Ada tangan Tuhan yang Dia ulurkan untuk memegang tanganmu. Kalau engkau berada di akhir hidupmu, di akhir kelakuanmu, percayalah, ada tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Kalau engkau lemah hari ini, ada Tuhan. Kalau engkau lelah, ada Tuhan. Kalau engkau menyerah, ada tangan Tuhan yang memegang. Haleluya. Sekali lagi, sekali lagi. Ya Tuhan, ya Tuhan.
Ya Tuhan yang jaya. Ya Tuhan yang jaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengimani Tuhan bahwa roti yang akan kami makan bukan roti yang biasa, melainkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi hidup kami. Dan cawan sebentar yang akan kami minum Tuhan bukan lagi air anggur yang biasa, melainkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi hidup kami, sudah menebus kami, sudah begitu baik dalam hidup kami. Kami minta ampun Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Layakan kami Tuhan, layakan hidup kami Tuhan. Kadang pikiran kami berdosa, mulut kami berdosa, hati kami berdosa, seluruh organ tubuh kami berdosa. Kami minta ampun Tuhan. Layakan hidup kami Tuhan, sehingga ketika kami makan dan ketika kami minum perjamuan asa yang kudus, ini tidak menjadi kutuk bagi hidup kami, tapi boleh menjadi berkat dalam hidup kami, menganugerahkan kekuatan, menganugerahkan kemampuan dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan
mau taat. Sekalipun itu sulit. Kami mau taat. Sekalipun itu menyakiti daging kami. Kami mau taat. Sekalipun kami dikucilkan Tuhan. Kami mau taat. Bawa kami pada pengenalan yang benar kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus menghargai pengorbanan-Mu. Biar kami terus menghargai karya keselamatan-Mu. Ini bukan barang murahan. Ini begitu mahal harganya Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Sorak-sorak, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bawa kami kembali kepada jalan-Mu ya Tuhan. Jika selama ini kami menganggap jalan kami benar, bawa kami kepada pengalaman yang indah dengan Engkau Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Hamba begitu terbatas adanya Tuhan. Tapi biar Roh Allah, Roh Kudus akan terus menyempurnakan kebenaran firman ini ya Bapa. Untuk syukur dari kebenaran firman Tuhan, kami akan mengembalikan persepuluhan, bahkan kami akan memberikan persembahan. Kami percaya setiap apa yang kami tabur di tempat ini tidak pernah sia-sia. Akan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami berdoa bagi seluruh pekerjaan mata pencarian umat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kiranya apa yang mereka lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati. Kami begitu percaya ketika kami menabur, kami tidak berkekurangan, tapi kami makin berkelimpahan di dalam Tuhan. Kami memberi penuh dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Mari kita siapkan korban syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian. Kita
Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, begitu padamu semua karunia Allah yang agung maha kuasa. Semua Allah yang kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, begitu padamu semua karunia Allah yang agung maha kuasa. Semua karunia Allah yang agung maha kuasa. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, begitu padamu bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, begitu padamu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Tanpa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, begitu padamu itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sangat semangat kita teman berdiri. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, begitu padamu betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, begitu padamu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Tuhan, Tuhan Yesus memberkati korban syukur kita semua. Saat ini kita akan menutup ibadah kita. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku,
Tetapi kami bersuka cita saat siang hari ini Engkau sudah hadir di tengah-tengah ibadah raya kami Tuhan. Kami percaya setiap kedatangan kami tidak akan menjadi sia-sia. Tetapi kami percaya dengan iman, kami pulang dari tempat ini, kami bawa berkat yang besar daripada Allah. Bapa di sorga, setiap kami yang sudah hadir saat siang hari ini, kami percaya tidak ada yang Tuhan lewatkan. Semua dijamah, dilawat, dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami percaya dengan sungguh, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami hendak mengangkat hati kami bersyafaat. Kami memberkati Indonesia Tuhan. Kami memberkati bangsa kami. Diberkatilah Indonesia menjadi negara yang aman, damai, rukun, makmur, dan sentosa. Kami berdoa segala keberkatan Allah menjadi bagian milik bangsa kami. Dari seluruh jajaran pemerintahan, yang tertinggi sampai yang terendah, pusat sampai daerah, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami memberkati daerah kami Tuhan. Sulawesi Tengah ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa memberkati Kabupaten Morowali, diberkati oleh Tuhan. Kota Bungku, bahkan desa Ipi menerima lawatan Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya daerah kami aman bersama dengan Tuhan. Daerah kami terlindungi bersama dengan Tuhan. Terlebih kerinduan kami Tuhan, biar hujan lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia, terjadi bagi Sulawesi Tengah, terjadi bagi Morowali, terjadi bagi Kota Bungku. Banyak jiwa yang diselamatkan. Sampai seluruh Tuhan, saudara-saudara kami yang belum kenal Engkau dapat mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat jiwa kami Tuhan. Dan kami memberkati Tuhan daerah kami Tuhan, suku asli Bungku Tombelala diberkati oleh Tuhan. Kami percaya dalam waktunya Tuhan, Injil diberitakan, mereka akan terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Biar kami percaya keberadaan kami semua jemaat Cornerstone menjadi saksi Kristus, eklesia yang keluar sungguh dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, menjadi berkat. Kristus nampak melalui hidup kami. Kami diberkati untuk memberkati. Kami diberkati untuk kami bersaksi, mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba menyerahkan seluruh kehidupan keluarga besar jemaat Cornerstone, bahkan kami semua yang hadir saat siang hari ini. Di sepanjang minggu kami akan beraktivitas. Kami akan Tuhan bekerja dalam setiap tugas tanggung jawab kami Tuhan. Kami percaya di sepanjang minggu ini Allah menyertai kami, Allah membentengi kami, Allah menolong dan melindungi kami Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh kedua belah tangan umat-Mu, Tuhan buat berhasil. Tuhan jadikan beruntung. Keberkatan yang melimpah menjadi bagian milik semua jemaat Tuhan. Dijauhkan sakit, didatangkan sehat. Dijauhkan celaka, didatangkan selamat. Dijauhkan kemalangan, didatangkan keberuntungan. Biar berkat yang daripada Tuhan tinggal menjadi bagian milik seluruh jemaat Tuhan. Dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, ibu bapak, bahkan orang tua kami yang lanjut usia, semuanya tidak ada yang Tuhan lewatkan, menerima berkat dan lawatan Allah. Bapa di sorga, biar firman yang sudah kami dengar menguatkan kami. Kami memilih Kristus, jalan yang tepat. Sekalipun sulit, kami mau berjalan dengan Tuhan. Karena kami percaya ada upah yang menanti kehidupan kami. Setiap korban taburan persembahan kami Tuhan, kami percaya Tuhan yang balas berkat. Tidak akan menjadi sia-sia, tapi semuanya Tuhan perhitungkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami akan berpisah dari tempat ini. Roh Kudus ikat kami semua dalam tali persaudaraan yang rukun. Keluarga besar jemaat Cornerstone, satu hati, satu jiwa, satu roh, seia sekata. Sepakat kami melayani Tuhan. Hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kalau ada yang menyaksikan tayangan ini, atau bahkan ada yang di tempat gereja ini, atau ada jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir karena sakit, saat ini apapun yang menjadi sakit penyakit umat-Mu, kami percaya oleh bilur-Mu di dalam nama Yesus, jadi sembuh oleh bilur-bilurnya. Yang lemah sudah dikuatkan, yang lelah sudah ditambahkan semangat yang baru, yang tertutup jalan, Tuhan sudah bukakan jalan. Yang hari ini menghadapi tantangan dan rintangan lebih daripada pemenang, karena Kristus bersama dengan semua anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan akhiri seluruh rangkaian ibadah raya kami saat siang hari ini, dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Akhirnya, kekasih-kekasihnya Allah, mari tadahkan tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan.
Semoga Tuhan, sumber damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala berkat yang terbaik untuk melakukan kehendak-Nya, agar kita makin hari makin serupa dengan Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah olehmu berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pengurapan dari Allah Roh Kudus akan menjadi bagian milik kita semua mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua, mendapati seluruh gereja Tuhan yang tetap setia. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami siang hari ini, dan kami terima berkat-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan bersama saya kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita semua diberkati oleh ibadah siang hari ini, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami minta waktu sebentar untuk menyampaikan pengumuman Cornerstone di sepekan ini. Sebelum itu kami menyapa dengan sukacita Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung, boleh kasih tepuk tangan. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama dengan kami. Kalau saudara belum ada tempat beribadah tetap, Cornerstone membuka pintu besar untuk kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Boleh kita mingle time sebentar, kasih salam kiri kanan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada wajah baru, saudara boleh sapa, berikan ucapan senyum yang manis, biar kita pulang penuh dengan sukacita. Amin. Puji Tuhan saudara, wajah-wajah bersinar, hati yang gembira adalah obat. Puji Tuhan. Saudara, untuk pengumuman sebentar, karena sekolah minggu kita sudah selesaikan minggu lalu, akan jumpa lagi di tahun depan. Demikian ibadah pemuda remaja sudah selesai, komsel sudah selesai, dan sebentar hanya akan ada latihan ya. Latihan untuk anak-anak sekolah minggu yang akan choir. Kami ulangi menyampaikan tanggal 5 Desember Natal anak sekolah minggu Cornerstone perdana, dan tanggal 1 Desember Natal jemaat kita bertempat di Aula Kodim jam 6:30 malam. Semua jemaat Cornerstone mari hadir dan kita bersuka cita bersama. Jadi sebentar ada latihan anak sekolah minggu jam 4 sore di gereja. Jadi orang tua yang ada anak boleh bawa ke gereja, akan ada latihan choir sebentar jam 4 sore. Dan untuk tim altar Natal tanggal 1 sebentar juga jam 7 malam kita akan latihan perdana. Dan untuk jadwal kegiatan kita tinggal ada doa pujian penyembahan itu hari Kamis ya. Hari Kamis tetap ada jam 7 malam di gereja. Terbuka untuk umum, saudara yang rindu datang berdoa, merasakan nikmat tilawatan Tuhan, mari datang bersama berdoa di gereja hari Kamis jam 7 malam. Dan hari Sabtu ada doa puasa seperti biasa jam 3 sore, terbuka untuk semua jemaat yang mau rindu berdoa berpuasa. Jam 3 di gereja, wajib bagi seluruh pelayan altar yang akan bertugas. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan jam 10 pagi ibadah raya. Kita merasakan lawatan Tuhan yang dahsyat. Amin. Saudara, puji Tuhan, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Salam sejahtera bagi kita semua. Minggu berkat, minggu mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.